UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut jumlah UMKM mencapai 64 juta atau setara dengan 99% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di tanah air. Ini membuat geliat UMKM sangat berpengaruh bagi ekonomi nasional. Adanya pandemi COVID-19 mengubah dunia, termasuk kegiatan perekonomian. Perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis para pelaku usaha juga ikut berubah. Pola konsumsi barang dan jasa yang tadinya offline berpindah menjadi online. Karena itulah pemerintah harus segera mengembangkan strategi nasional ekonomi digital. Dari proyeksi ekonomi digital yang disusun Google dan Temasek Holding, sektor ekonomi digital Indonesia terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan potensi ekonomi hingga tahun 2025 yang mencapai hampir 2.000 triliun rupiah. Melihat potensi sebesar itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bersinergi mendorong potensi ekonomi ini untuk mencapai titik optimal. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menjalankan sejumlah program untuk membantu UMKM mengatasi dampak pandemi COVID-19. Salah satunya mengoptimalkan pemanfaatan digital, terutama dalam hal pemasaran produk. Lalu sudah sejauh mana digitalisasi UMKM kita? Untuk membahasnya kita bergabung bersama staf khusus Kementerian Koperasi dan UKM Vicky Satari. Selamat siang Pak Vicky. Selamat siang. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Juga ada CEO dan co-founder Investri, Adrian Gunadi. Selamat siang Pak Adrian. Selamat siang Mas Rudi. Baik, terima kasih Selamat siang Pak. Mas Vicky. Baik, terima kasih Pak Adrian sudah bergabung bersama kami. Ini kalau kita bicara soal UMKM, saya ingat betul ketika contohnya terjadi krisis moneter, ternyata salah satu sektor yang cukup bertahan adalah UMKM. Tapi ketika ekonomi ini terdampak pandemi, semuanya jadi terdampak, termasuk UMKM. Bahkan UMKM termasuk salah satu yang cukup parah dampaknya. Nah, bagaimana Kementerian Koperasi melihat ini, Pak Vicky? Ya, terima kasih. Jadi betul tadi pada saat krisis 98, UMKM adalah menjadi tulang punggung kita untuk ekonomi kita untuk keluar dari krisis ya. Tapi memang berbeda karena ada PPKM dan PSBB, intinya pembatasan mobilitas. Ini ternyata akhirnya berdampak cukup berat kepada UMKM karena menurut data Kementerian Kominfo, UMKM yang on board ke ekosistem digital di awal tahun 2020 ini baru 13% atau setara dengan 8 juta pelaku. Dengan pembatasan fisik, kontak fisik ini kan tentunya solusi digital ini menjadi satu keharusan. Nah, tentunya pemerintah segera melakukan sinergi dengan semua pihak, seluruh stakeholders, ya, baik dari lintas kementerian lembaga, BUMN, kemudian swasta, untuk dapat memobilisasi UMKM onboarding ke ekosistem digital. Salah satunya dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo, di akhir tahun 2020 itu ada 2 juta UMKM baru yang masuk ke platform online. Namun berita baiknya ada targetnya melebihi sampai dengan 2 kali lipat. Jadi terakhir di awal tahun 2021, data Kementerian Kominfo ini mencatat ada 12,5 juta, artinya ada penambahan 4,5 juta, setara dengan 19% pelaku. Namun ini masih sangat minim dari total keseluruhan 64 juta pelaku usaha UMKM atau menyerap setara dengan 130 juta tenaga kerja. Target dari Presiden Joko Widodo ini mencanangkan di tahun 2024 harus ada 30 juta pelaku UMKM yang hijrah ke ekosistem digital. Demikian Mas Rudi. Oke, Pak Vicky, ini kalau kita bicara soal UMKM, ini bayangan saya mereka yang pada akhirnya bisa on board ke ekosistem digital, ini pelakunya adalah kebanyakan milenial, betul nggak? Ya,
Betul sekali. Jadi memang digital kan sangat akrab ya dengan anak muda gitu loh. Jadi memang yang sudah langsung mengoptimalkan platform digital ini kebanyakan anak muda. Dimulai di media sosial aktivasinya, kemudian e-commerce lokal sampai dengan e-commerce nasional untuk akses market. Oke. Nah, sementara pelaku UMKM sendiri sebetulnya juga banyak dari kaum sebelum milenial, bahkan mungkin ada kaum kolonial juga mungkin dalam tanda kutip, Pak Vicky. Nah, biasanya, koreksi kalau informasinya kurang pas nih Pak Vicky, bahwa sebagian mereka juga secara literasi untuk hal-hal yang serba digital ini masih perlu untuk di-develop, begitu nggak kira-kira? Betul, jadi ada 3 isu sebetulnya Mas Rudi terkait dengan digitalisasi UMKM. Yang pertama adalah literasi digitalnya. Bahwa ada karakteristik yang berbeda, pendekatannya, kebiasaan, treatment, termasuk juga strategi bisnis. Nah, ini menjadi sorotan kami di Kementerian Koperasi dan UKM. Pak Menteri concern betul bagaimana pelatihan-pelatihan digitalisasi UMKM ini mengarah khususnya yang usaha mikro nih, yang usahanya banyak kan informal. Ini literasinya diperkuat, ya, capacity building-nya. Yang kedua adalah isu kapasitas produk, karena ketika masuk ke platform digital ini borderless, secara demand sangat luas, ya. Jadi harus dipersiapkan dari sisi kapasitasnya. Yang ketiga adalah kualitas produknya itu sendiri, karena langsung head to head dengan bahkan sampai dengan produk industri besar dan produk luar negeri ya. Nah, 3 isu ini yang memang sedang diadres dengan detail-detail turunan programnya, Mas Rudi. Oke, baik. Saya ke Pak Adrian. Pak, ini kalau kita bicara soal fintech, ini koreksi kalau saya salah. Fintech itu juga yang disasar juga termasuk UMKM sebetulnya. Mereka-mereka yang mungkin dalam tanda kutip, mungkin sebagiannya tidak bankable. Ya. Oke, so terima kasih. Jadi mungkin kalau kita lihat konteks secara besarahan, yang namanya fintech itu adalah perusahaan startup berbasis digital yang melakukan transaksi jasa keuangan. Ya. Nah, salah satu pilar atau vertikal di fintech itu adalah namanya fintech lending, di mana bisnis modelnya itu adalah sebuah platform yang mempertemukan antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Nah, kebetulan saya selain sebagai co-founder dan CEO Investri juga adalah Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Dan memang spirit dari fintech itu juga adalah bagaimana digitalisasi dapat mengakselerasi inklusi keuangan dan juga akses terhadap permodalan khususnya bagi usaha kecil, mikro dan juga menengah gitu ya. Nah, jadi memang apa yang tadi disampaikan saya sangat sependapat ya. Dan ternyata kebetulan Investri salah satu pionir dan mungkin leading yang fokus ada di usaha kecil menengah ya terkait dengan akses pendanaan secara digital. Kita melihat bahwa problem dari UKM di dalam perkembangan bisnis lebih-lebih di masa akselerasi digitalisasi ini tidak hanya terhadap akses pendanaan, tapi tadi persis akses pasar. Yang kedua sebenarnya adalah digitalisasi operasional ya. Apakah itu terkait dengan pencatatan, tata buku, inventory management dan sebagainya gitu ya. Jadi memang yang kita lihat kehadiran fintech ini hanya menjadi salah satu komponen untuk menjawab kebutuhan atau problema yang dihadapi oleh UKM, yaitu sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM yang mungkin belum layak ya. Jadi tidak hanya unbankable tapi juga ada bahasanya underserved ya. Jadi perusahaan yang mungkin baru berusia 2 tahun, perusahaan yang mungkin baru berusia 3 tahun, dia adalah sebuah, saya sebut aja event organizer ya atau production house. Nah, itu juga mengalami kendala karena kebetulan akses pendanaan di sektor perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya masih membutuhkan yang namanya kolateral. Sedangkan itu selalu yang menjadi challenge dari UMKM di Indonesia gitu. Dan kehadiran fintech di sini adalah memberikan alternatif pendanaan dengan tanpa menggunakan kolateral, tapi sebenarnya menggunakan pendekatan lain. Contoh pembiayaan atau pendanaan berbasis invoice. Atau berbasis PO, itu sebagai salah satu contoh. Jadi tadi bicara bela pengadaan bagi UMKM, saya rasa itu menjadi area yang kita bisa support. Nah, disinilah memang pandemi ini mengakselerasi transformasi digital dari UMKM tersebut, dan itu yang kita lihat sendiri ya. Dan kita melihat
meningkatnya transaksi UMKM di e-commerce, di pengadaan online, dan juga dari data-data logistik itu juga menunjukkan bagaimana UMKM ini mulai bergerak. Tapi kayaknya memang harus lebih cepat lagi, atau mungkin ada beberapa terobosan-terobosan ya, atau kita bicara insentif untuk bagaimana UMKM ini bisa go digital dengan lebih mungkin sistematis dan terstruktur. Baik. Ini soal terobosan-terobosan kita akan bahas di segmen berikutnya nih, Pak Adrian. Pak Vicky, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Vicky Satari, staf khusus Kementerian Koperasi dan UKM, dan juga Adrian Gunadi, CEO dan co-founder dari Investri. Pak Adrian, ini menyambung soal yang tadi. Apakah selama pandemi ini, kita bicara khususnya soal UMKM-nya, apakah selama pandemi ini terlihat sekali misalkan layanan dari fintech yang digunakan oleh UMKM, apakah meningkat, apakah menurun? Nah, ini membacanya apa artinya sebetulnya? Oke, jadi secara keseluruhan 2020 itu pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2019 itu secara industri tumbuh sekitar 20% ya. Kalau khusus di Investri itu pertumbuhan sekitar 35%. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat dan memang fokus kami adalah di UKM ya. Jadi memang kita melihat bahwa memang terjadi shifting ya, ataupun UKM ini mencari alternatif pendanaan di luar yang tradisional, dan fintech menjadi salah satu solusi ya. Dan kalau kita lihat yang menarik ini adalah sektor-sektor yang meningkat ya. Satu adalah UKM yang bergerak di bidang jasa ya. Dan jasa terkait sektor apa? Satu, telekomunikasi kita melihat meningkat, alat kesehatan ya. Terus kemudian tadi saya sampaikan logistik dan transportasi ya. Nah, ini menjadi salah satu data yang kita lihat gitu ya. Jadi memang hal yang kita sebagai sebuah perusahaan financial technology memang sangat erat kaitannya dengan data. Dan dengan UKM itu bergeser ke dunia digital, baik itu untuk penjualan, operasional, dan sebagainya, yang muncul adalah rekam dedak digital atau yang disebut sebagai digital footprint. Sehingga digital footprint itu akan membantu proses yang namanya analisa kredit atau credit scoring. Karena pengalaman ataupun kendala yang dihadapi mungkin traditional financial services yang tidak menggunakan basis data atau teknologi adalah melihat behavior UKM itu. Kalau hanya mengandalkan data-data yang mungkin kita sebut sebagai lagging data, tapi tidak mengcapture yang namanya behavior data. Karena behavior data itu bergerak sangat cepat. Nah, itu salah satu benefit menurut saya untuk bagaimana UKM ini bisa lebih mengarah ke dunia digital juga. Gitu. Baik, Pak Vicky, ini kalau bicara soal bantuan dari pemerintah melalui Kemenkop UKM, misalkan, ini yang saya pahami banyak sekali stimulus sebetulnya untuk UMKM. Nah, selain stimulus, sebetulnya apalagi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemenkop UKM untuk memulihkan sektor atau industri UMKM ini? Ya, jadi pemerintah tentunya harus hadir dengan solusi yang komprehensif dari hulu ke hilir. Jadi pertama pada saat awal pandemi seperti tadi disampaikan sebelumnya bahwa ada insentif itu terkait dimensi hulu hilir juga. Jadi pertama dari supply side-nya. Ya, kita tahu ada program-program relaksasi, terus kemudian ada hibah termasuk banpres produktif usaha mikro yang ingin kita pastikan adalah pelaku UMKM ini bisa survive. Kemudian relaksasi dari mulai listriknya, operationnya, kreditnya, bunga ya dalam hal ini grace period atau ada penangguhan pembayaran cicilan kreditnya ini direlaksasi sampai dengan sebetulnya dari sisi prosesnya juga kita lakukan pendampingan. Tadi betul ya terkait dengan digitalisasi ini kita bisa mendapatkan rekam jejak portfolio dari pelaku UMKM yang selama ini kalau offline ini biasanya loose tuh. Pelatihan, semua kementerian bikin pelatihan, objeknya sama, yang dilatihnya sama, itu tidak bisa termoderasi dengan baik. Nah, dari sisi akses pasar juga diintervensi atau demand side-nya. Jadi jangan sampai ini udah dikasih modal di awal, dikasih bantuan, support, tapi nggak ada yang beli juga nih.
Mas Rudi kan. Nah, salah satunya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya yaitu PP 7 2021 yang memberikan amanah pemerintah harus wajib membelanjakan 40% belanjanya untuk UMKM atau setara dengan 320 triliun. Yang juga dibantu oleh teman-teman, salah satunya juga Mas Adrian bantu juga, teman-teman stakeholder industri juga bantu untuk mengonboardingkan, mempersiapkan UMKM juga masuk ke akses pasar yang captive ini. Okay. Kemudian juga dari sisi pemasaran yang lain, secara offline, uang publik juga sudah diberikan 30% untuk UMKM dengan harga 30% dari publish rate, dan terakhir BUMN juga ikut. Jadi belanja CAPEX atau project di bawah 14 miliar dari BUMN, ini wajib juga diberikan kepada UMKM dengan satu ekosistem lengkap, termasuk juga ada dari sisi financingnya ya, ada PO based financing tadi salah satunya sudah disampaikan Mas Adrian. Demikian Mas. Oke, baik. Pak Vicky, kita jeda sebentar, Pak Adrian, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali. Ya, dialog kita lanjutkan kembali, kita ke Pak Vicky Satari, staf khusus Kementerian Koperasi dan UKM. Pak Vicky, ini di awal tadi Anda mengatakan sebetulnya sampai akhir 2020 itu ada penambahan UMKM itu sekitar 4 jutaan yang on board di ekosistem digital. Nah, ini terlihat nggak ketika mereka, kan harapannya ketika masuk ke ekosistem digital dan segala macam, ini akan ada peningkatan revenue misalkan pendapatan mereka. Itu terlihat nggak? Atau sebetulnya ada juga di antara mereka yang mungkin terkendala ketika masuk ke ekosistem digital? Ya, saya mungkin bahas dulu kendalanya. Kendala yang kita langsung monitor itu dan kita bekerja sama dengan IDEA, Asosiasi E-Commerce Indonesia, itu adalah 75% dari UMKM yang on board digital itu nggak bisa sustain karena kesiapannya para pelakunya sendiri, Mas. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan terkait dengan literasi, belum siap layanan purna jualnya, customer service-nya ini belum on. Di kontak sulit gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dari survei, itu adalah kesiapan dari stok barangnya. Nah, isu ini yang memang mengemuka. Dan tentunya kalau dari sisi peningkatan, ini berkali lipat ketika yang sudah online. Contoh, kemarin kita sempat dengar viral, warung Tegal terancam tutup, ada sekian ribu di daerah Jabodetabek. Nah, di sisi yang lain, ada satu agregator warung Tegal, warung makan tradisional, yang sudah membantu menjahit ekosistem digital 16.000 warung Tegal se-Jabodetabek, ini 3 atau bahkan 4 kali lipat meningkat revenue-nya, omsetnya. Nah, ini data ini sebetulnya memperlihatkan bagaimana ya kehadiran dari digital ini sebuah solusi, tapi dengan catatan memang perlu ada penguatan dari sisi kualitas kapasitas dari mulai SDM sampai dengan produknya. Sehingga penting hadirnya peran dari agregator untuk para pelaku UMKM yang untuk mendampingi para pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem. Oke, baik. Pak Adrian, ya, Pak Adrian, ini sebetulnya kalau dari fintech sendiri Anda melihat UMKM ini akan seperti apa di paling tidak mungkin sepanjang 2021 ini, Pak Adrian? Artinya gini, dari sudut pandang fintech, ketika permodalan mungkin sudah bisa sampai tersalurkan ke UMKM ini akan seperti apa UMKM di 2021 ini? Meskipun mungkin pandemi masih akan, ya kita nggak tahu pandemi kapan berakhirnya, tapi ini bagaimana Pak Adrian? Ya, justru kita melihatnya UKM yang memang sudah berhasil shifting, tadi kita bicara 4 juta tadi ya, dengan sudah connect ke ekosistem digital, harusnya kita melihatnya mereka bisa tumbuh ya, mereka bisa bahasanya scale up ya istilahnya UKM ini, karena tentunya harapannya UKM ini juga bisa tumbuh ya. Nah, itu ya sebenarnya yang kita lakukan. Okay. Dengan adanya kehadiran fintech, sebenarnya ini menjadi salah satu mungkin batu loncatan ya. Kita bisa support kebutuhan modal kerja dari UMKM tersebut sehingga di masa pandemi bisa tetap tumbuh, menunjukkan track record yang baik, yang tentunya kita melihat dari rekam jejak digitalnya, berkolaborasi dengan ekosistem digital, berkolaborasi dengan agregator, ini bisa membantu UMKM tadi bisa scale up, bisa tumbuh ya. Dan harapannya sebenarnya yang kita lakukan juga adalah sebenarnya kolaborasi dengan perbankan.
Jadi sebenarnya pemberi pinjaman dari fintech lending itu juga termasuk segmen perbankan gitu ya. Jadi sebenarnya dengan hadirnya fintech untuk memberikan gambaran informasi kredit yang mungkin lebih komprehensif, yang lebih komprehensif dan lengkap gitu ya, pihak perbankan juga bisa melihat proporsi bisnis UKM itu juga dengan lengkap. Nah, harapannya ke depannya akan membangun suatu trust bagi lembaga jasa keuangan formal seperti perbankan, sehingga benar-benar yang namanya UKM naik kelas itu bisa terjadi, baik dari sisi bisnisnya maupun juga dari sisi akses pendanaannya. Baik. Itu Mas Rudi mungkin. Baik Pak Adrian dan juga Pak Vicky, terima kasih banyak bincang-bincangnya di Landstalk. Mudah-mudahan memang UMKM ini juga tetap bertahan meskipun karena pernah bertahan di krisis moneter, sekarang di krisis karena pandemi juga tetap bertahan karena ini ada istilah namanya kan mestakung ya, semesta mendukung. Mudah-mudahan banyak dukungan selain dari pemerintah, para stakeholders juga mendukung UMKM untuk juga bukan hanya bertahan tapi juga tumbuh. Terima kasih sudah bersama kami di Landstalk.